Hai, teman-teman. Yuk, ikuti kisah seru dongeng legendaris dari negeri kita. Legenda Putri Junjung Buih. 1. Pendahuluan. Legenda Putri Junjung Buih adalah salah satu cerita rakyat paling terkenal dari Kalimantan Selatan. Ia dikenal sebagai putri ajaib yang muncul dari buih sungai dan menjadi simbol keberkahan, kebijaksanaan, dan legitimasi politik. Cerita ini selanjutnya melebur ke dalam sejarah Kesultanan Banjar dan menjadi akar niat penurunan raja-raja negeri Banjar. 2. Latar belakang, Kerajaan Negara Dipak Amuntai. Menurut berbagai hikayat seperti hikayat Banjar, zaman dahulu terdapat sebuah kerajaan bernama Negara Dipa, juga dikenal sebagai Amuntai. Negeri ini dipimpin oleh dua kakak beradik, yakni Empu Mandastana, juga disebut Empu Patmaraga, dan Lambung Mangkurat, juga disebut Sukmaraga. Mereka memerintah bersama, dan rakyat hidup makmur, namun keduanya belum memiliki keturunan. 3. Permohonan dan keajaiban. Kedua raja dan permaisurinya berdoa dengan intens. Empu Mandastana lalu memperoleh petunjuk ilahi untuk istrinya menyantap bunga kastuba, dan keajaiban pun terjadi. Sang ratu mengandung dan melahirkan bayi kembar laki-laki, Bambang Patmaraga dan Bambang Sukmaraga. Sedangkan Lambung Mangkurat belum juga dikaruniai. Dalam suatu perjalanan pulang dari pertapaan, ia melihat buih-buih terapung di sungai Tabalong, dan dari sana muncul seorang bayi perempuan berparas keemasan. Ia sangat cantik dan tampak bersinar. Ia berbicara pada saat itu dan meminta agar dibawa pulang. Lambung Mangkurat menjadikannya anak angkat dan menamainya Putri Junjung Buih, artinya putri yang diangkat dari buih. 4. Syarat ajaib dari bayi putri. Namun sebelum dibawa ke istana, sang bayi mengajukan syarat ajaib. Ia meminta 40 orang gadis cantik sebagai dayang, menenun kain dan selimut dalam waktu setengah hari, serta diperlukannya bangunan atau balai megah. Lambung Mangkurat dan kerajaannya menyanggupinya dan mengumumkan sayembara kepada rakyat. 5. Ratu Kuripan, sang pengasuh bijaksana. Dari peserta sayembara, seorang wanita bernama Ratu Kuripan unggul karena memiliki keahlian menenun sekaligus kekuatan magis. Ia berhasil menyelesaikan kain dan selimut tepat waktu, indah dan sempurna, sehingga diangkat sebagai pengasuh Putri Junjung Buih. Ia kemudian menjadi pembimbing dan figur penting dalam pendidikan serta pengasuhan sang putri. 6. Pertumbuhan dan pesona putri. Putri Junjung Buih tumbuh menjadi wanita yang sangat cantik, cerdas, penuh kebijaksanaan, serta memiliki kekuatan magis, bahkan menjadi pelindung rakyat dan simbol kemakmuran bagi kerajaan. 7. Ketegangan dan cinta segitiga. Di antara adik kakak kembar, Bambang Patmaraga dan Bambang Sukmaraga, kedua saudara ini sama-sama jatuh cinta kepada sang putri. Cinta mereka berujung persaingan yang tragis. Keduanya tewas karena saling berkelahi demi hati Putri Junjung Buih. Peristiwa ini meninggalkan kesedihan mendalam bagi sang putri. 8. Petunjuk ilahi dan pernikahan Majapahit. Untuk menghibur putrinya, Lambung Mangkurat bertapa mengambil petunjuk tentang jodoh putri. Dinyatakan bahwa jodohnya adalah seorang pangeran dari Majapahit. Utusan segera dikirim meski pangeran tersebut terlihat fisik tidak sempurna. Ia terluka atau kekurangan anggota tubuh. Namun, Putri Junjung Buih menerima apa adanya, bahkan mendoakan keselamatan sang pangeran sehingga selamat tiba di negara Dipa. Mereka menikah dan dikaruniai banyak anak lelaki yang kelak menjadi raja-raja besar di berbagai kerajaan Kalimantan. 9. Keturunan dan legitimasi politik. Dijelaskan dalam hikayat Banjar bahwa banyak Sultan Banjar, termasuk Suryansyah dan Hidayatullah I, adalah keturunan langsung Putri Junjung Buih dan Pangeran Suryanata dari Majapahit. Bahkan di Kalimantan Barat, Kutai, dan kerajaan-kerajaan Dayak lainnya, diklaim sebagai keturunan Putri Junjung Buih, menjadikannya figur sentral dalam legitimasi erdeng kerajaan. 10. Makna simbolik
nilai-nilai moral. Berbagai versi legenda ini mengandung pesan dan nilai mendalam. Doa dan takdir, kelahiran putri sebagai buah doain menunjukkan kuasa doa dan takdir. Keajaiban dalam kehidupan, lahirnya dari buih mengajarkan bahwa keajaiban bisa datang dari sumber tak terduga. Kecerdasan peran perempuan, Ratu Kuripan menonjolkan pentingnya keterampilan dan penghargaan terhadap peran perempuan. Kerendahan hati dan penerimaan, putri merelakan pernikahan dengan Pangeran Cacat menunjukkan nilai menerima orang luar kelaziman dengan ikhlas. Persaingan yang fatal, cinta saudara yang berujung kematian mengingatkan bahaya persaingan tidak sehat. Legitimasi raja, menjadi nenek moyang raja menunjukkan bagaimana mitos digunakan untuk membentuk legitimasi politik. 11. Jejak budaya dan warisan. Nama Putri Junjung Buih hidup di Kalimantan Selatan melalui toponimi. Ada Plaza Junjung Buih, Taman Putri Junjung Buih, serta nama jalan, kantor, hotel yang mengambil tokoh-tokoh seperti Patmaraga, Sukmaraga, Kuripan. Cerita ini juga dipentaskan dalam acara adat, seni pertunjukan, dan pendidikan budaya sebagai harta warisan masyarakat Banjar. Penutup. Legenda Putri Junjung Buih bukan sekadar dongeng, melainkan narasi yang merangkum spiritualitas, budaya, legitimasi politik, serta nilai moral yang mendalam. Dari keajaiban buih sungai hingga garis keturunan raja, kisah ini merajut kekayaan identitas Kalimantan Selatan dan terus hidup dalam ingatan kolektif masyarakat.